Bisikan di tengah malam, kisah arwah yang tak tenang. Malam itu begitu sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan yang menjadi teman malam yang dingin. Di sebuah desa terpencil bernama Lembah Surya, seorang pemuda bernama Arya berjalan pulang dari ladang. Jalan setapak yang dilalui gelap dan berkelok, hanya diterangi cahaya redup dari bulan sabit yang mengintip di balik awan kelabu. Arya merasa ada yang aneh malam itu. Suara langkahnya terdengar menggema, seolah ada yang mengikuti. Ia berhenti, menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Hatinya berdegup kencang. Ia mempercepat langkah, tapi suara langkah tambahan itu tetap mengikutinya. Saat hampir tiba di rumah, Arya mendengar suara bisikan lembut namun menyeramkan, memanggil namanya. "Ai!" Suara itu terasa begitu dekat, namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia menggigil, merasa hawa dingin menyelinap ke tulangnya. Arya masuk ke rumah dengan tergesa, menutup pintu dengan kencang. Ibunya, seorang wanita tua yang bijaksana, langsung menanyakan apa yang terjadi. "Bu, tadi ada suara yang memanggilku," ucap Arya dengan wajah pucat. Ibunya hanya terdiam, raut wajahnya berubah muram, seolah ada rahasia yang disembunyikan. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Suara bisikan terus terngiang di telinganya. Ketika ia memejamkan mata, bayangan seorang wanita dengan wajah penuh luka muncul dalam mimpinya. Wanita itu menangis dan meratap, seakan meminta pertolongan. Keesokan paginya, Arya menceritakan mimpi itu kepada ibunya. Sang ibu terlihat semakin gelisah. "Arya, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. 5 tahun lalu, di desa ini, ada seorang gadis bernama Sinta yang meninggal secara tragis. Dia ditemukan di hutan, wajahnya terluka parah, dan hingga kini arwahnya belum tenang," cerita sang ibu dengan suara bergetar. Arya merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih jauh. Ia bertanya kepada tetua desa tentang Sinta. Dari cerita mereka, Sinta adalah gadis yang baik dan ceria. Namun, kehidupannya berubah menjadi kelam ketika dia dituduh mencuri oleh orang-orang desa. Tuduhan itu salah, namun tidak ada yang percaya padanya. Karena tekanan dan hinaan, Sinta melarikan diri ke hutan. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di bawah pohon beringin besar dengan luka-luka mengerikan. Penduduk desa percaya bahwa ia bunuh diri, tapi beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan di sekitar pohon beringin pada malam-malam tertentu. Arya memutuskan untuk pergi ke pohon beringin itu. Malam harinya, ia membawa lilin dan sesajen sederhana sebagai tanda penghormatan. Ketika ia mendekati pohon itu, udara terasa semakin berat. Suara bisikan yang sama kembali terdengar, memanggil namanya dengan nada menyayat hati. "Ayah, tolong aku." Suara itu lebih jelas daripada sebelumnya. Tiba-tiba, di hadapannya muncul bayangan samar seorang wanita. Wajahnya terluka, tetapi sorot matanya penuh dengan kesedihan. "Aku tidak mencuri, aku tidak salah," bisiknya sebelum bayangan itu menghilang. Arya merasa ketakutan, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk membantu arwah itu. Ia mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan Sinta. Ia mendatangi rumah-rumah tetangga yang pernah mengenal Sinta, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam dia melarikan diri. Dari seorang wanita tua, Arya mendapatkan petunjuk penting. Ada seorang pria yang sering mengunjungi Sinta diam-diam, katanya. Dia selalu memperhatikan Sinta dari jauh, tapi entah mengapa, setelah kematian Sinta, pria itu menghilang tanpa jejak. Arya mendapati bahwa pria itu bernama Bayu, seorang perantau yang dulu bekerja sebagai penjaga ladang. Banyak orang tidak terlalu mengenalnya karena Bayu pendiam dan jarang berinteraksi. Arya merasa ini adalah petunjuk yang harus ia ikuti. Dalam pencariannya, Arya menemukan sebuah pondok tua di pinggir hutan yang disebut-sebut pernah ditinggali oleh Bayu. Ketika ia masuk,
Pondok itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Namun, di salah satu sudut, ia menemukan selembar surat yang telah usang. Surat itu ditulis oleh Bayu untuk Sinta. Dalam suratnya, Bayu mengungkapkan perasaan cintanya yang tulus, tetapi juga kebenciannya terhadap orang-orang desa yang memperlakukan Sinta dengan kejam. "Aku akan melindungimu, Sinta. Aku berjanji," tulis Bayu. Arya merasa ada kejanggalan. Mengapa Bayu tidak melindungi Sinta pada malam ia melarikan diri? Ia kembali ke pohon beringin dengan surat itu, berharap arwah Sinta dapat memberinya petunjuk lebih lanjut. Ketika sampai di pohon itu, angin berhembus kencang dan suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih banyak, seperti jeritan dari banyak arwah yang terperangkap. Arya memanggil nama Sinta dengan lantang, meminta kehadirannya. Bayangan Sinta muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Bayu, dia yang membunuhku," ucapnya dengan suara penuh kesakitan. Arya terkejut. Surat itu tampaknya hanya kedok, dan Bayu ternyata adalah pelaku sebenarnya dari kematian Sinta. Arya menyampaikan kebenaran ini kepada tetua desa. Awalnya, mereka enggan percaya, tetapi ketika Arya menunjukkan surat itu, beberapa orang mulai teringat bagaimana Bayu bersikap aneh sebelum menghilang. Desas-desus tentang Bayu mulai menyebar. Dengan bantuan beberapa penduduk desa, Arya menggali lebih dalam tentang Bayu. Mereka menemukan bahwa Bayu adalah sosok yang pendendam. Ia tidak tahan melihat Sinta dihina, tetapi cintanya berubah menjadi obsesi yang berujung tragis. Arya dan penduduk desa mengadakan ritual besar di bawah pohon beringin untuk menenangkan arwah Sinta. Mereka membawa sesajen, bunga, dan doa untuk meminta maaf atas perlakuan buruk mereka di masa lalu. Saat ritual berlangsung, suara tangisan terdengar, lalu perlahan berubah menjadi keheningan. Bayangan Sinta muncul untuk terakhir kalinya, dengan senyum samar di wajahnya. "Terima kasih, Arya," bisiknya sebelum menghilang ke dalam cahaya. Setelah malam itu, desa Lembah Surya tidak lagi dihantui oleh suara bisikan. Penduduk merasa lega, tetapi mereka juga berjanji untuk tidak menghakimi seseorang tanpa bukti lagi. Kisah Sinta menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Arya, yang telah melalui pengalaman itu, merasa dirinya berubah. Ia belajar tentang keberanian, empati, dan pentingnya mencari kebenaran. Meski kisah itu berakhir tragis, ia merasa bangga karena telah membantu Sinta menemukan kedamaian. Pohon beringin itu kini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Sinta. Arya sering datang ke sana untuk berdoa, mengenang kisah yang telah mengubah hidupnya. Dalam hening malam, ia merasa bahwa meski arwah Sinta telah pergi, semangatnya tetap hidup di hati orang-orang desa.